Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Malolo. Tentunya channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian. Baik sahabat petani, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kebetulan ini saya sekarang ada di lahan tanaman padi saya ya sahabat petani ini. Oh, begitu luasnya ya lahan pertanian di daerah saya sahabat petani ya. Ini kira-kira kalau dari ujung utara sana ya sampai ujung selatan sana sahabat petani, ini kurang lebih ada sekitar 20 sampai 25 hektar sahabat petani. Tapi ini bukan lahan pertanian saya semua sahabat petani ya. Ini luas keseluruhan kurang lebih ini 25 hektar ya. Masih lain yang sebelah timur sana sahabat petani. Mungkin kalau sampai ke timur sana itu sekitar kurang lebih 50 hektaran lah sahabat petani ya. Jadi luas sekali ya lahan pertanian di daerah atau di wilayah saya sahabat petani. Tapi kalau untuk daerah pinggiran, daerah perkotaan itu sangat miris sekali sahabat petani, karena beberapa lahan pertanian itu sudah dipergunakan untuk lahan perumahan sahabat petani. Jadi kita sebagai generasi petani penerus daripada petani-petani yang sebelumnya, ayolah jaga lahan pertanian kita supaya tidak terpengaruh oleh lahan-lahan petani yang di daerah kota sana, yang sebagian sekarang sudah dijual ya untuk lahan perumahan sahabat petani. Karena petani ini merupakan salah satu bagian terpenting di suatu negara ya sahabat petani. Karena apa? Karena tanpa ada petani, negara kita juga tidak akan maju. Karena apa? Hasil yang dihasilkan dari petani ini merupakan salah satu bahan pokok ya sahabat petani. Salah satu yang bisa membuat bangsa kita maju, yaitu adalah salah satunya pertanian sahabat petani. Maka dari itu berharap ya kepada pemerintah supaya hasil pertanian ya ini juga diperhatikan, terutama kalau sekarang ini kan harga gabah masih lumayan tinggi ya, sekitar 5.000 lebih lah, 5.000 lebih. Maka itu harus dipertahankan supaya petani-petani Indonesia, khususnya petani pemula ini terpengaruh ya untuk terus berkarya di pertanian. Karena banyak sekarang anak-anak muda itu sudah gengsi untuk bertani, padahal bertani itu ada kreasi-kreasi yang harus kita kreasikan di dalam pertanian ini untuk membuktikan bahwasanya petani itu adalah salah satu tonggak yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Maka saran saya kepada pemuda ya, generasi penerus bangsa, jangan pernah malu untuk bertani. Karena profesi bertani itu adalah profesi yang mulia. Tanpa adanya generasi penerus yang gengsi itu harus dibuang lah, harus dibuang. Kita jangan pernah malu untuk bertani, karena seperti yang saya tadi bilang itu profesi bertani itu adalah profesi mulia yang juga menjadi salah satu bagian dari kemajuan suatu bangsa. Nah, buktinya saya bertani itu mulai umur, diajari ya sama bapak saya itu mulai umur 15 kalau tidak salah. 15 tahun saya sudah mulai bertani. Sejak SMA saya sudah sering diajak ke lokasi pertanian, ke sawah orang tua saya. Dan sampai saat ini saya tetap bertani ya, meskipun saya mempunyai profesi lain di luar daripada bertani sahabat petani. Tapi profesi itu tidak mengganggu saya untuk saya tetap berkreasi dalam pertanian. Buktinya dalam video ini saya selalu berbagi pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun saya bertani sahabat petani. Jadi apapun profesi kita, kalau kita mempunyai lahan pertanian, jangan pernah gengsi dengan
profesi kita bertani. Kita juga harus sadar lah, kalaupun mungkin para penerus ya generasi petani, kita juga harus ingat, kita dulu kuliah, kita dulu menempuh S1 mulai dari SMA. Kita harus sadar kita itu kalau anak dari seorang petani, berarti kan kita kuliah, kita menempuh pendidikan itu kan hasil dari pertanian. Kenapa harus malu kalau kita sekarang semisal sudah sukses ya, mempunyai pekerjaan di luar pertanian, terus kita gengsi mau bertani? Jangan, kita harus ingat ke masa lalu kita, sahabat petani. Nah, buktinya saya ini tetap bertani meskipun di luar daripada saya bertani ini ada profesi yang harus saya jalankan. Jadi pagi sebelum saya berangkat ke kantor, sebelum saya berangkat bekerja, jam 6 saya sudah siap-siap untuk bertani. Kemudian jam 8 saya baru pulang. Jam 8 pulang, setelah itu siap-siap untuk berangkat ke kantor. Jadi saran saya kepada sahabat petani ya, yang khususnya generasi penerus, jangan pernah malu, jangan pernah gengsi untuk bertani. Karena dengan bertani kita itu akan terus berkarya. Ada beberapa teman-teman saya yang bekerja di kantoran, terus karena dia juga ada lahan pertanian yang begitu besar, sehingga dengan dia bekerja di kantor, pertaniannya terbengkalai, dikerjakan orang lain, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Akhirnya sekarang dia itu keluar dan bertani, dan alhamdulillah sekarang sukses. Dari bertani itu sekarang dapat membeli lahan lagi, dapat beli mobil. Jadi bukan saya bilang bahwasanya pekerja kantoran itu tidak bagus, itu bagus. Tapi kalau punya lahan pertanian, jangan ditinggalkan lahan pertaniannya meskipun bekerja sebagai kantoran ya, sahabat petani. Karena kembali ke belakang, kita bekerja di kantoran itu kan karena kita ini sekolah, karena kita kuliah. Kita juga harus berpikir kuliah kita itu biayanya dari mana. Nah, kalau mungkin waktu SMA kan orang tua pastinya untuk membiayai kita sekolah sampai kuliah itu kan dari dunia pertanian. Kalau keluarga kita itu memang dari seorang petani. Jadi itu ya sahabat petani ya, jangan pernah malu untuk kita bertani, terus berkarya, terus jaga ya intinya kita jangan pernah malu lah untuk bertani, jangan pernah gengsi untuk bertani. Buktinya seperti saya ini, saya tetap bertani sekarang meskipun saya ada profesi lain yang harus saya kerjakan. Baik sahabat petani, itu saja mungkin ya berbagi pengalaman saya terkait dengan keindahan dan luasnya lahan pertanian di wilayah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara.